Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Supervisi Satuan Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai model supervisi pengembangan non-direktif. Anggota dari kelompok 6 itu sendiri yaitu yang pertama saya sendiri Sylvia Nabila, kemudian yang kedua Sylvie Destriana Widianingrum, kemudian yang ketiga Sultan Awawi, yang keempat Tiara Novi Sangrawati, kemudian yang kelima Tiara Wilda Anantika, dan yang terakhir yaitu Zulha Karimatul Kolbia. Next. Mbak Sylvie bisa di next slide-nya. Balik dulu yang pendahuluan. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Kegiatan supervisi pengajaran itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang harus ada dalam penyelenggaraan pendidikan. Supervisi pengajaran itu sendiri dikategorikan ke dalam dua kelompok. Yang pertama itu supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru, kemudian yang kedua yaitu supervisi yang dilakukan pengawas sekolah kepada kepala sekolah dan guru-guru untuk meningkatkan kinerja. Kemudian tujuan dari kegiatan supervisi itu sendiri yaitu yang pertama, guru dapat mengembangkan pembelajaran yang lebih baik. Kemudian yang kedua, guru dapat menggunakannya untuk membimbing pengalaman mengajar. Kemudian yang ketiga, dapat membantu guru dalam menilai kemajuan siswa. Kemudian teknik supervisi kelompok merupakan salah satu cara yang digunakan untuk melaksanakan program supervisi kepada 2 orang ataupun lebih. Next. Kemudian yang pertama yaitu pengertian. Menurut Darsono tahun 2016, supervisi non-direktif merupakan pendekatan yang digunakan oleh supervisor yang mana supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan. Akan tetapi, supervisor mendengarkan keluhan para guru terlebih dahulu. Supervisor bertugas mendengarkan semua keluhan dan juga gagasan atau ide yang dipunyai guru untuk mengatasi masalah yang dialami selama kegiatan pembelajaran tersebut. Next. Sedangkan menurut Setiawati tahun 2018 menyatakan bahwa model supervisi non-direktif ini, guru akan dapat menunjukkan tanggung jawab yang cukup tinggi untuk mengemukakan masalah yang sedang dihadapinya. Sedangkan supervisor mendengarkan dan memperhatikan secara cermat masalah yang dihadapi guru dalam mengajar, serta mendengarkan dengan cermat ide yang diberikan oleh guru itu untuk solusi dalam menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya, urgensi supervisi non-direktif. Supervisi non-direktif yaitu supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Hal itu karena pendekatan ini didasarkan pada gagasan bahwa belajar pada dasarnya ialah pengalaman pribadi dan bahwa seseorang harus mampu memecahkan kesulitan mereka sendiri pada akhirnya. Pengalaman guru diklasifikasikan dan fungsi dari supervisor adalah dengan mendengarkan, mendorong, ataupun meningkatkan kesadaran diri. Peran supervisor di sini ialah memancing guru
untuk memecahkan masalahnya sendiri. Pada supervisi non-direktif, ini guru bertindak sebagai penentu utama tentang tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Gurulah yang harus merencanakan segala sesuatunya yang berhubungan dengan apa yang akan dilakukan. Sehingga perilaku supervisor lebih ditekankan pada mendengarkan, mendorong, klasifikasi, presentasi, dan pemecahan masalah untuk mengarahkan guru membuat rencananya sendiri. Adapun prinsip psikologi yang melandasi pendekatan supervisi non-direktif adalah psikologi humanistik, di mana psikologi ini sangat menghargai orang yang akan dibantu. Karena kan pribadi guru yang dibina begitu dihargai, maka supervisor lebih banyak mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh guru. Oleh karena bersifat tidak langsung, maka supervisor tidak langsung menunjukkan permasalahan, tetapi memberikan ruang dan kesempatan yang luas bagi guru untuk menceritakan keberhasilan, keluhan, dan masalah yang mereka alami. Baru kemudian memberikan stimulus untuk kebaikan ke depannya, sehingga guru menjadi subjek yang dominan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang prinsip pengembangan supervisi non-direktif. Prinsip pengembangan ini ada dua, yang ada prinsip positif, kemudian ada prinsip negatif. Yang pertama ada demokratif dan kooperatif. Yang dimaksud di sini adalah dalam pengambilan keputusan saat pelaksanaan supervisi, hendaknya pelaksanaan itu menjunjung tinggi asas musyawarah sehingga segala kendala dalam dan perasaan teratasi. Dan kemudian yang selanjutnya adalah kreatif dan konstruktif. Yang dimaksud di sini adalah dengan membina inisiatif guru dan mendorongnya untuk menciptakan suasana mana setiap orang merasa aman dan dapat menggunakan potensinya. Jadi menurut Sagala, kreatif dan konstruktif ini merupakan selalu berinisiatif dalam mengembangkan situasi belajar. Kemudian yang ketiga adalah ilmiah dan efektif. Sagala mengungkapkan bahwa prinsip ini yaitu tersusun secara sistematis serta objektif. Jadi pelaksanaannya harus direncanakan terlebih dahulu, kemudian baru dilaksanakan berdasarkan data dan fakta, berdasarkan observasi dan pengamatan. Kemudian yang keempat adalah memberikan rasa aman pada guru. Di sini guru harus memahami bahwa supervisi itu sebenarnya tidak bermaksud untuk mencari kesalahan, akan tetapi mereka memberikan solusi kepada guru untuk meningkatkan mutu pekerjaan mereka. Jadi hendaknya guru itu juga menganggap bahwa kepala sekolah yang merangkap sebagai supervisi itu dianggap sebagai bapak mereka, yang mana senantiasa membantu dan memecahkan masalah mereka. Kemudian yang kelima adalah realistik. Yang dimaksud realistik adalah berhadapan dengan situasi dan kondisi yang memang ada dan nyata, dan bukan situasi yang abstrak. Kemudian yang keenam adalah reflektif. Reflektif ini maksudnya adalah memberikan kesempatan kepada supervisor dan guru untuk melakukan evaluasi terhadap diri mereka sendiri. Kemudian yang slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah prinsip negatif. Prinsip negatif ini ada beberapa. Yang pertama yaitu prinsip otoriter atau akan kehendak.
Kemudian yang kedua adalah mencari kesalahan-kesalahan guru. Yang ketiga bersikap sebagai inspektur yang ditugaskan untuk memeriksa peraturan serta instruksi yang telah diberikan bahwa peraturan tersebut sudah terlaksana atau belum. Kemudian yang keempat adalah menganggap dirinya lebih tinggi daripada guru. Yang selanjutnya adalah terlalu memperhatikan hal-hal kecil dalam cara mengajar guru. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai karakteristik supervisor pendekatan non-direktif. Yang pertama ada mendengarkan. Supervisor harus serius mendengarkan hal-hal yang disampaikan oleh guru, baik keberhasilan ataupun permasalahan yang sedang dihadapinya. Yang kedua, memberi penguatan. Setelah guru mengutarakan permasalahannya, selanjutnya supervisor memberikan penguatan berupa motivasi atau pujian. Motivasi dapat mendorong manusia untuk berbuat kebaikan, sehingga diharapkan dapat menghilangkan keburukan. Dalam memberikan penguatan, supervisor harus menyesuaikan tingkat pemahaman guru, walaupun pendekatan ini ditujukan untuk guru yang profesional. Yang ketiga, ada menyajikan. Supervisor menyajikan solusi atas permasalahan yang telah disampaikan oleh guru. Solusi ini dapat berupa petunjuk praktis maupun teori. Petunjuk praktis ini memudahkan guru untuk memahami ilmu yang diberikan oleh supervisor. Dan yang terakhir ada memecahkan masalah. Selanjutnya, supervisor membantu guru dalam memecahkan masalahnya. Pemecahan masalah ini mengubah kondisi yang tidak tepat menjadi tepat. Supervisi non-direktif ini bersifat dialog, sehingga dalam memecahkan masalah, supervisor dan guru bermusyawarah untuk mencari solusi bersama. Selanjutnya akan baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan terhadap langkah-langkah tentang pendekatan yang dilakukan oleh supervisor. Yang pertama adalah pembicaraan awal. Pembicaraan awal ini akan membahas tentang bagaimana cara. Baik, yang pertama adalah pembicaraan awal. Pembicaraan awal ini dilakukan secara informal. Pada pembicaraan ini supervisor memancing guru untuk mengemukakan pendapatnya. Apabila dalam pembicaraan itu tidak ada kendala, maka kegiatan supervisi dapat dihentikan. Kemudian yang kedua adalah observasi. Pada proses observasi dilakukan oleh supervisor untuk mengamati kegiatan guru selama mengajar di kelas. Proses observasi ini dilakukan jika guru memerlukannya. Yang ketiga ada analisis dan interpretasi. Setelah selesai melakukan observasi, supervisor melakukan analisis dan penilaian kepada guru. Supervisor menganalisis kesalahan yang telah dilakukan oleh guru dan selanjutnya akan digunakan oleh guru sebagai pembelajaran dan perbaikan cara mengajarnya. Setelah supervisor melakukan analisis, supervisor menyampaikan hasil evaluasi penilaian kepada guru. Kemudian yang keempat adalah pembicaraan akhir. Pembicaraan akhir dilakukan antara guru dan supervisor mengenai pencapaian yang telah dilakukan oleh guru selama mengajar, dan apabila guru masih terdapat pertanyaan yang perlu dijawab oleh supervisor, dapat dilakukan dalam pembicaraan akhir ini. Kemudian yang kelima adalah laporan. Laporan disampaikan secara deskriptif terhadap interpretasi berdasarkan penilaian supervisor. Slide selanjutnya. Kemudian implementasi model pengembangan supervisi non-direktif. Menurut Arifin, pelaksanaan supervisi non-direktif untuk guru dapat dilakukan secara individual dan kolektif. Secara individual,
kegiatan yang dilakukan yaitu berupa diskusi antara guru dengan supervisor. Sedangkan secara kolektif yaitu dengan melalui forum rapat. Tetapi sebelumnya supervisor sudah membagikan kartu masalah terhadap guru untuk diisi apa masalah yang sedang dihadapi masing-masing. Supervisi dengan pendekatan non-direktif dapat terlihat bahwa supervisor tidak terlibat banyak dalam proses pelaksanaan karena hanya menjadi pendengar aktif, memberi motivasi, serta menyelesaikan masalah dari guru, serta mempunyai keahlian untuk meningkatkan kinerja guru agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah implementasi model pengembangan supervisi non-direktif. Adapun implementasi dari supervisi non-direktif ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah pertemuan awal, yang kedua observasi, kemudian yang ketiga adalah pertemuan balikan. Artinya pertemuan untuk untuk menganalisis hasil dari observasi yang telah dilakukan. Kemudian slide selanjutnya. Implementasi model pengembangan supervisi non-direktif. Implementasi model pengembangan supervisi non-direktif ini dapat terus berkembang dan menjadi model pendekatan yang dapat membantu para supervisor atau kepala sekolah dalam membimbing, mengarahkan, dan mengawasi guru dalam mengajar, serta memberikan bantuan berupa solusi ketika ada masalah yang terjadi dalam kegiatan mengajarnya sesuai dengan kriteria masing-masing. Segala kegiatan ini menggunakan pengembangan model supervisi non-direktif akan dapat mengarahkan guru untuk dapat terus belajar serta meningkatkan kualitasnya dalam mengajar di sekolah. Kemudian slide selanjutnya. Baik, ini adalah slide terakhir yang merupakan saran dari kami sebagai kelompok 6 terhadap kegiatan supervisi non-direktif. Kegiatan supervisi pengajaran yang dilakukan dengan cara metode pendekatan non-direktif sangat cocok untuk para guru yang telah bekerja secara profesional. Namun kegiatan supervisi non-direktif efektif untuk para guru yang belum mendapatkan materi tentang kegiatan supervisi sebelumnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi kegiatan supervisi pengajaran dengan berbagai metode pendekatan. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mbak Sylvia Nabila. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.